Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Soleman, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan memenuhi atau mengerjakan tugas 2 basis data kelas 90 dengan dosen Bapak Ahmad Rais Ruli. Saya akan langsung saja menuju tugas 2 adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Tersebut di atas silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan isian tabel dokter, pasien, administrator, pasien underscore dokter, daftar, dan dokter admin. Pertama-tama kita buka aplikasi XAMPP. Pastikan Apache dan MySQL ini sudah start agar perintah-perintah yang kita masukkan nantinya bisa berjalan. Kemudian kita membuka CMD atau command prompt untuk memberikan perintah-perintah yang akan kita berikan sesuai dengan soal. Di sini saja sesuai dengan panduan, kita langsung berikan perintah cd titik 2, kemudian cd kembali titik 2, kemudian kita langsung berikan perintah cd ximp mysql bin. Kemudian setelah perintah berjalan, dilanjut dengan memberikan perintah mysql strip u root. Setelah perintah tersebut sukses, kemudian show database. Di sini ada database di MariaDB. Ada information skema, MySQL, performance skema, PHP MyAdmin, rumah sakit, dan tes. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat data rumah sakit dan saya akan recreate data rumah sakit tersebut, maka saya harus drop database rumah sakit tersebut terlebih dahulu dengan memberikan perintah drop spasi database spasi rumah sakit titik koma, kemudian enter, kemudian show database. Nah, ini database yang sudah terupdate. Terlihat perbedaan dengan database sebelumnya yang terdapat rumah sakit di bawah PHP MyAdmin. Saat ini sudah tidak ada karena sudah saya drop atau hapus. Kemudian recreate kembali database tersebut. Kemudian saya memberikan perintah create database rumah sakit, kemudian enter. Kemudian untuk membuat database rumah sakit ini berjalan atau digunakan, maka kita memberikan perintah use spasi rumah sakit titik 2, kemudian enter. Nah, data rumah sakit tersebut sudah bisa kita gunakan atau nanti akan berada di atas tabel, karena nanti kita akan membuat tabel-tabel yang berisi daftar administrator, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Kemudian kita create table untuk administrator, create table spasi administrator, ID admin, integer 3, primary care, nama admin, dan waktu jaga. Kemudian enter. Kemudian kita create juga untuk tabel daftar dengan isinya ID daftar, ID pasien, ID admin. Kemudian kita create juga tabel dokter dengan isi ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor handphone, spesialis, dan waktu kerja. Nah, setelah tabel dokter selesai, kemudian lanjut membuat tabel dokter admin dengan isi ID data,
ID dokter, ID admin. Kemudian kita create juga untuk tabel pasien dengan isian ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, nomor handphone, kemudian enter. Setelah itu kita create juga untuk pasien underscore dokter dengan isian ID, kemudian ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. Nah, setelah itu untuk memunculkan perintah-perintah di atas yang sebelumnya sudah kita berikan agar muncul tabelnya, maka kita memberikan perintah show spasi tables titik 2, kemudian enter. Di sini sudah terisi dengan tables in rumah sakit, yaitu administrator, daftar, dokter underscore admin, pasien, dan pasien underscore dokter. Nah, setelah itu kita mengisi data di data pasien dengan menginput atau menggunakan perintah insert spasi into spasi pasien dengan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, nomor handphone. Untuk masing-masing kategori kita berikan koma setelahnya. Kemudian values atau hasilnya nanti ID pasien 00001, nama pasien ada Salaman, alamat pasien Jalan Congkong, jenis kelamin laki-laki, penyakit asal lambung, nomor handphone 0830000468. Karena di sini saya akan menginput 3 pasien sekaligus, maka saya memberikan koma setelah tanda kurung, kemudian memasukkan data dengan format yang sama seperti sebelumnya. Nah, setelah selesai 3 pasien, karena saya akan menutup database, saya menggunakan titik koma, kemudian enter. Nah, data tersebut akan tersimpan pada pasien. Nah, karena di sini pasien sudah terinput, karena pasien ini harus periksa ke dokter, maka saya juga harus menginput data-data dokter pada tabel dokter dengan perintah yang sama, insert spasi into spasi dokter, kemudian nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor handphone, spesialis, waktu kerja, kemudian enter values, kemudian isi dengan data dokter Rahman, Jalan Pantura, tanggal lahirnya sekian, nomor handphone sekian, penyakit dalam atau spesialnya penyakit dalam, waktu kerjanya. Karena di sini saya akan memasukkan 5 dokter sekaligus, maka seperti data sebelumnya, data pasien, dalam akhir tanda kurung di data pertama saya menggunakan koma, kemudian saya memasukkan data-data lainnya, dan setelah data terakhir saya menggunakan titik koma. Nah, setelah saya masukkan data pasien ke tabel pasien dan data dokter ke tabel dokter, kemudian saya akan mencoba memunculkan dalam bentuk tabel apakah sesuai dengan tabel dan keterangan tabel dan isian tabelnya dengan perintah select tanda bintang from spasi pasien titik 2, kemudian enter. Nah, di sini ID pasien 123, nama pasien betul, alamat pasien betul, jenis kelamin betul, penyakitnya juga betul, nomor handphonenya juga berurutan. Kemudian
Saya akan melakukan hal yang sama kepada tabel dokter yang sudah saya input beberapa data dengan memberikan perintah select bintang from spasi dokter titik 2, kemudian enter. Nah, di sini akan tertulis untuk ID dokternya, nama dokternya, alamat dokter, tanggal lahir, nomor handphone, dan spesialis, kemudian waktu kerjanya. Nah, demikian untuk tugas 2 kali ini. Mohon maaf Bapak apabila ada kekurangan dan mohon bimbingannya. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.